Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum tajwid yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 173. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi, ini alifnya ini sebetulnya adalah hamzah wasal. Hamzah wasal kalau di tengah bacaan tidak kita baca. Tapi kalau di awal bacaan seperti ini, maka ini harus dibaca dengan harokat tertentu. Kenapa harokatnya fathah? Karena kebetulan di hadapannya adalah huruf lam. Jadi hamzah wasalnya dibaca a. Alladzina. Kemudian di sini ada hukum alif lam ta'rif yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena kalau ada lam bertasydid artinya terdiri dari dua huruf lam. Lam sukun dan lam fathah. Maka alif lamnya dilewatin atau diidghamkan langsung ke lam kedua. Alladzi, di sini ada hukum tajwid namanya mad tabi'i. Karena ada ya sukun yang didahului baris kasroh, maka cara membacanya zal yang berbaris kasroh kita panjangkan dua harokat saja. Alladzina mad tabi'i. Karena ada alif yang didahului baris fathah, maka cara bacanya qaf yang berbaris fathah kita panjangkan dua harokat saja. Alladzina qala lahumun. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu nun. Maka alif lam ini dilewatin, tidak perlu dibaca. Jadi dari mim langsung kita masukkan ke nun atau diidghamkan. Alladzina qala lahumun nasu. Nunnya adalah gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah karena nun bertasydid. Cara membacanya didengungkan, jadi suaranya masuk hidung, bunyi n-nya tahan. Qala lahumun nasu. Mad tabi'i. Karena ada alif yang didahului baris fathah, maka cara bacanya nun yang fathah kita panjangkan dua harokat. Lahumun nasu inna. Nun tasydid ini adalah gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid. Cara bacanya kita dengungkan, bunyi n-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung. Innan nasa. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam ketemu huruf syamsiyah yaitu nun. Maka alif lam ini kita lewatin. Diidghamkan dari nun pertama langsung ke nun berikutnya. Innan nasa. Nun berikutnya adalah nun musyaddadah atau gunnah musyaddadah. Karena nun bertasydid, maka cara bacanya didengungkan, bunyi n-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung. Innan nasa. Mad tabi'i. Karena ada alif yang didahului baris fathah, maka cara bacanya dipanjangkan nunnya dua harokat. Qad. Berikutnya ada hukum qalqalah sugro. Karena ada huruf qalqalah yaitu dal
yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan kita. Maka cara bacanya dipantulkan dalnya dengan pantulan yang kecil dan tetap dialirkan. Qad jama'u mad tabi'i. Karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah, maka cara bacanya dipanjangkan ainnya 2 harokat saja. Qad jama'u lakum kum. Berikutnya di sini ada hukum idhar syafawi. Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf fa. Maka cara membacanya, mim sukun ini dibaca idhar atau jelas bunyi M-nya ya, tidak perlu kita tahan. Lakum fakh. Oke, alif yang setelah huruf fa ini bukan mad, melainkan ini adalah hamzah wasal. Hamzah wasal kalau di tengah tidak perlu kita baca. Jadi fa-nya pendek ya. Fakhshaw. Syaw ada huruf lin atau harfulin karena ada waw sukun yang didahului baris fathah. Maka cara membacanya kita lembutkan atau kita lunakan. Fakhshawhum. Berikutnya di sini ada hukum idhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf fa, menghadapi huruf selain mim dan ba. Maka cara baca mim sukunnya adalah dibaca idhar atau jelas bunyi M-nya. Fakhshawhum faza. Za juga di sini ada mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya zai yang berbaris fathah kita panjangkan 2 harokat saja. Fazadahum hum. Berikutnya di sini ada idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf hamzah. Alif kalau ada harokatnya pada hakikatnya adalah hamzah. Maka mim sukun ini dibaca dengan idhar atau jelas. Fazadahum mad badal karena ada ya sukun yang didahului hamzah berbaris kasroh ya, atau secara simpelnya adalah karena ada hamzah yang dipanjangkan ya, maka ini dibacanya panjang 2 harokat saja. Ma mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah, maka cara bacanya dipanjangkan mimnya 2 harokat. Imana. Nah, kalau kita berhenti di sini hukumnya adalah mad iwad karena ada baris 2 ya di atas tanwin fathah yang kita wakofkan. Maka cara bacanya baris 2-nya jadi 1 jadi na dan kita panjangkan 2 harokat saja. Imana. Lalu di atasnya ada tanda wakof, namanya wakof al-waslu aula yang artinya wasol atau melanjutkan bacaan yang lebih utama. Mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah, maka cara bacanya qaf yang berbaris fathah kita panjangkan 2 harokat saja. Lu juga mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah, maka cara bacanya lam yang berbaris dhammah kita panjangkan 2 harokat saja. Wa qalu hasbunallah. Hasbuna kalau kita berhenti di na hukumnya adalah mad tabi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Dibacanya panjang 2 harokat hanya jika berhenti di sini. Sedangkan jika tidak berhenti mad tabi'i ini gugur, nunnya pendek. Hasbunallah namanya takholus bil hadzfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 huruf sukun, yaitu huruf mad dan huruf lam sukun. Karena pada lam tasydid ada lam sukunnya ya, lam sukun dan lam fathah. Maka terlepaslah huruf madnya.
Jadi kalau wasol nunnya pendek. Hasbunallah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibaca secara tafkhim. Kenapa? Karena huruf sebelumnya berbaris fathah. Maka bacanya ditebalkan, pangkal lidah diangkat. Hasbunallah. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam ini dilewat, tidak perlu dibaca ya. Hasbunallah. Allah mad asli atau mad tabi'i. Karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara bacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat saja. Hasbunallahu wa ni'mal. Alif lamnya namanya alif lam qamariyah. Karena alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu waw. Maka lam sukun ini dibaca idhar atau jelas bunyi lamnya. Wa ni'mal wakil. Kil mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun yang sebelumnya kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah lam. Maka jika berhenti, kafnya ini boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pertanyaan untuk hari ini, coba sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.